Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Ginanjar. Saya di sini di dalam video ini akan menjelaskan atau menunjukkan demonstrasi proses pembuatan aplikasi sistem pakar forward chaining yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python yang ada di lingkungan Google Colab yang nanti akan diintegrasikan ke dalam Google Drive. Nah, jadi aplikasi ini dirancang untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dijawab oleh pengguna. Mari kita lihat prosesnya. Jadi di dalam bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang aplikasi atau fungsionalitas. Jadi aplikasi ini menggunakan data gejala, data penyakit, dan aturan yang telah disiapkan dari dalam file yang kita simpan di Google Drive. Ini gejala, ini penyakit, ini rules-nya. Nanti teman-teman bisa download si bahannya ini di dalam deskripsi video. Oke, setelah itu kita langsung buat prakteknya ya. Setelah di-download seperti ini, kita langsung buat praktek. Nah, oke teman-teman, untuk tutorialnya kita mulai dari sini ya. Jadi, teman-teman semuanya silakan download dulu bahan-bahan yang diperlukan. Bahan-bahannya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Di sini ada file tentang penyakit, di sini ada file tentang tabel rule-nya, lalu ada gejalanya. Ini bentuknya CSV atau yang bisa dibuka oleh Microsoft Excel. Nanti bentukannya seperti ini. Ini adalah penyakit dan ini adalah informasinya. Lalu di sini ada solusinya. Begitupun dengan beberapa kondisi yang nanti akan dibuat. Di sini ada 10 kondisi ya sebagai contohnya, berikut dengan ID-nya. ID ini dapat dari mana? Nanti dari rule. Rule ini akan dipakai ketika nanti ada user menginputkan jawaban. Jika jawaban ya, maka rules-nya adalah atau nilainya adalah 1. Dan jika jawaban tidak atau no, maka rules-nya adalah 0. Dan jika jawaban ya dan tidak ini sesuai dengan rules, maka nanti akan memunculkan hasil penyakitnya. Misalnya dengan ID 1, jika jawaban dari user sama atau identik dengan ID 1, maka yang akan terdeteksi oleh sistem adalah penyakit ISPA atau yang ID 1 ini. Dan informasinya, ISPA ini adalah sebagai demikian. Lalu, sistem akan memberikan solusi sebagai berikut. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ada 3 file Excel. Yang satu ini tentang gejala. Kalau gejala ini ada demam, nafsu makan berkurang, gelisah, sebagai nanti bentuk dalam pertanyaan yang kurang lebih ada sekitar 43 pertanyaan. Nah, setelah semua file ini di-download seperti ini, di sini ada 3 file Excel dan CSV ya. Lalu ada file ini source code-nya. Ya, ini di dalam sini kalau nanti dibuka akan seperti ini. Di sini ada source code yang dari bahasa pemrograman Python. Di sini nanti kita akan main di 1, 2, 3, 4 dan 5 source code. Nanti saya akan bahas secara berurutan di ketika kita mulai membuat aplikasinya. Nah, jika sudah di-download, mari kita upload si file tersebut di dalam Google Drive kita. Kita buat aja folder baru, misalnya foldernya bernama forward. Untuk lebih mudah, lebih baik namanya forward aja ya, karena nanti di source code-nya juga udah disumberin ke forward. Tapi jika teman-teman pengen ganti yang lain silahkan. Nah, ketika sudah dibuat, silahkan buka foldernya tersebut, lalu upload semua file yang ada di dalam download yang tadi, bahan-bahannya di sini. Nah, ini 3 file Excel-nya tadi atau tidak 3 file CSV-nya, silakan di-upload seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita sekarang buka atau buat file dari Google Colab. Caranya klik kanan di kosong ini, lalu klik lainnya, lalu di sini ada Google Kolaborasi. Nah, tinggal dibuka. Jika setelah gini, teman-teman silahkan masukkan kode atau di sini pastekan kode yang tadi telah teman-teman download dari mana? Dari deskripsi yang ada di bawah video ini. Nah, ini adalah source code yang nanti teman-teman bisa copy. Silahkan langsung copy saja. Di sini klik kanan copy, lalu pastekan di sini di Google Colab, paste,
lalu silakan klik play. Untuk apa? Kode ini yang pertama ini adalah sebagai nanti teman-teman file Google Colab ini akan mengintegrasi atau akan mengambil data dari Google Drive yang teman-teman punya. Seperti contohnya di sini. Ini akan mengizinkan si Google Colab mengambil data kepada Google Drive yang kita pakai. Nah, seperti ini. Dia meminta izin, silakan klik izinkan atau connect. Pilih akun yang teman-teman pakai. Izinnya seperti ini, lalu klik izinkan. Jika setelah diizinkan, maka akan muncul pemberitahuan nanti di bawah seperti ini. Muncul pemberitahuan atau muncul notifikasi seperti ini, maka ini telah berhasil bahwa si file Google Colab ini telah bisa mengakses ke dalam folder Google Drive yang akan teman-teman pakai sebagai database nanti ya. Oke. Sekarang buka lagi kode baru, lalu kopikan kode yang ada di sini. Copy. Setelah itu kita paste lagi, lalu kita mulai lagi atau play lagi. Nah, ini fungsinya buat apa? Agar si directory yang telah tadi diizinkan di Google Drive, dia bisa mengakses nama folder dengan nama folder forward. Tadi masih ingat ya, ada folder forward yang kita buat di awal dan kita masukkan data database yang ini atau tabel-tabel gejala, penyakit, dan rules. Nah, di dalam kode ini berarti dia meminta atau akan mengakses di dalam folder tersebut. Oke, selanjutnya kita buat kode baru. Copy lagi dari source code. Kita copy yang ini, lalu kita pastekan di sini. Setelah itu kita play. Nah, ini untuk apa teman-teman? Pandas ini adalah direktori pustaka atau modul dari Python yang bernama Pandas yang ada di lingkungan Google Colab. Jadi Pandas ini adalah pustaka yang sangat berguna untuk memanipulasi dan menganalisis data dalam bahasa Python. Jadi ketika kita menginstal Pandas, kita nanti bisa mengambil data ataupun mengeksplor data dengan pustaka-pustaka yang ada di dalam Pandas ini. Nah, jika sudah selesai ini, already semuanya, berarti kita sudah selesai dan siap masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, silakan buat lagi kode baru dan kopikan dari source code yang sudah ada tadi. Copy dari sini sampai ke sini. Ini sebelum yang terakhir ya. Silakan copy. Setelah itu paste dan play lagi. Nah, ini jika saya boleh jelaskan, kita menggunakan import dengan direktori atau pustaka dari Panda yang telah kita install tadi di atas dengan menginstal atau dengan mengambil data load gejala. Nah, load gejala ini kita akan mengambil beberapa data yang termasuk di dalam Google Drive di dalam folder forward tentang tabel gejala.csv. Begitupun dengan yang lainnya. Ini load penyakit, berarti kita akan mengambil dari Google Drive dengan folder forward dengan data tb_penyakit.csv. Lalu dengan rule pun sama seperti demikian. Nah, seperti itu. Setelah selesai, mari kita buat kode baru. Kode baru ini kita tinggal copy kode yang ada di bawahnya. Nah, kode ini kita copy. Setelah copy kita paste di sini. Lalu kita play. Kode tersebut, jika boleh dijelaskan, kode ini adalah bagian utama dari fungsi yang ada di dalam program ini untuk melakukan diagnosis penyakit berdasarkan gejala yang nanti akan dijawab oleh pengguna. Nah, seperti misalnya di sini ada load gejala. Maka ini akan memuat data gejala, data penyakit, dan data aturan yang ada dari file CSV yang tadi telah diupload di dalam Google Drive. Fungsi-fungsinya seperti load gejala, load penyakit, dan load rules, seperti itu. Lalu nanti akan ada interaksi dengan pengguna. Interaksi dengan pengguna ini akan menampilkan yang pertama, si sistem ini akan menampilkan halo, saya adalah Dobut, bla 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 bla. Oleh karena itu ini akan muncul interaksi dengan para penggunanya. Lalu setelah itu, teman-teman akan masuk ke dalam proses diagnosis. Nah, proses diagnosis ini akan dicerna atau akan diproses di dalam kode seperti ini. Ini adalah proses untuk coding untuk mengambil proses dari gejala. Oke, untuk outputnya itu nanti teman-teman si sistemnya ini akan mengambil dari data yang telah diinput oleh user. Nah,
Nanti ketika user sudah menginputkan data Y atau tidak sebanyak 43 kali, maka sistem akan mengecek apakah masuk ke dalam rules tertentu atau tidak. Jika masuk ke dalam rules tertentu, maka nanti akan memunculkan output kita ini atau user ini akan mendapatkan atau mempunyai penyakit apa, informasinya seperti apa, dan solusinya bagaimana. Dan jika tidak termasuk ke dalam salah satu rules, maka nanti akan muncul notifikasi mohon maaf penyakit Anda tidak terdeteksi, seperti itu. Nah, ketika nanti kita play, maka interaksinya bakal seperti ini. Halo, saya Dobut, saya bla 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 bla. Saya akan mendiagnosa penyakit yang Anda alami. Oleh karena itu, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan dengan gejala yang Anda alami. Apakah Anda merasakan beberapa gejala di bawah ini? Y atau T? Jawabannya Y atau T atau yes atau tidak. Tekan enter untuk majukan. Kita tekan enter. Setelah itu, demam tidak? Y misalnya. Nafsu makan tidak? T, dan sebagainya kayak gitu ya. Y. Saya percepat ya. Nah, ini adalah dua pertanyaan terakhir. Setelah nanti pertanyaan 43 terjawab sama kita, maka nanti sistem akan memunculkan hasilnya, apa yang akan kita alami. Seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah ketika kita menginput tidak sesuai dengan rules, maka sistem akan memunculkan jawaban mohon maaf penyakit Anda tidak terdeteksi, seperti itu. Ini akan berbeda jika nanti kita menginput dengan sesuai rules yang udah kita tentukan di dalam tabel yang ada di dalam CSV atau Excel tadi. Oke, teman-teman, kita di sini akan mencoba menjawab sesuai dengan rules yang ada. Misalnya seperti ini. Kita jawab demam atau tidak. Iya, demam. Nafsu makan berkurang, iya. Gelisah, iya. Nah, jika kita menjawab sesuai dengan rules, maka mungkin hasilnya seperti ini. Nah, sistem akan menjawab bahwa kita adalah teridentifikasi menderita ISPA, infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan bla 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 bla, dijelaskan penanganannya, maka dengan mengistirahatkan anak, memberikan dia banyak cairan dan sebagainya. Ini akan dijawab secara otomatis ketika kita menjawab semua diagnosisnya berdasarkan atau sama dengan rule yang sudah ada di dalam database yang tabel yang udah kita tadi upload seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin tutorialnya atau video cara demonstrasinya seperti itu. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.